Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Hadis yang ke-14, Hurmatu damil muslimi, tentang keharaman darah daripada orang-orang Islam. Nah, kita semua yang muslim ini nanti Rasul katakan bahwasanya darah-darah kita haram untuk ditumpahkan. Dalam satu hadis, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, illa bi ihda thalathin, terkecuali dengan sebab satu dari tiga perkara. At-thayyibuz zani, yang pertama thayyib atau orang yang sudah menikah, az-zani yang berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang telah membunuh orang, seorang muslim membunuh orang muslim lainnya. Kemudian yang ketiga wattariku lidinihi, orang yang murtad atau orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaati, serta memisahkan diri dari kelompoknya. Para jamaah, para kaum bapak, kaum ibu, jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, ini malam insyaallah akan kita bahas hadis yang ke-14 dalam kitab yang kita kaji, yakni kitab Arba'in Nawawi. Dalam hadis ini berkaitan dengan keharaman darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Ini malam sebenarnya, maksudnya ini dalam hadis ini ada kurang lebih 5 atau 6 poin yang harus kita bahas. Tapi karena per poin itu panjang, maka saya pecah 2. Ini malam insya Allah mudah-mudahan keburu 3 poin kita bahas, nanti 2 poin berikutnya di pertemuan selanjutnya. Dan terkait dengan keharaman darah seorang muslim untuk ditumpahkan, bahwasanya syariat Islam itu menjamin terpeliharanya jiwa setiap orang-orang mukmin, jiwa setiap orang-orang muslim. Selama kita yang muslim, yang mukmin masih bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kita masih bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, masih kita jalani syariat, ya, rukun iman yang 6 masih terpatri kita yakinin dalam hati kita. Kemudian pelaksanaannya kita laksanakan dengan rukun Islam yang 5. Maka
Kalau masih kondisi kita seperti ini, haram darah kita untuk ditumpahkan. Artinya nggak boleh seseorang atau muslim lainnya nyolek kita, menumpahkan darah kita, atau dengan kata lain membunuh kita. Tidak dibenarkan dalam Islam untuk membunuh, terkecuali kata Rasul, illa bi ihda min salatin, terkecuali jika di antara kita atau di antara orang-orang muslim yang ada di dunia ini melakukan salah satu dari 3 hal. Nah, ini 3 poin. Tapi nanti di poin keempat ada lagi, bukan cuma murtad doang. Karena dalam syarahnya juga nanti ada at-tariku lis-sholati, orang yang meninggalkan sholat. Tapi nggak malam ini kita bahas. Insya Allah 3 poin malam ini kita bahas selesai. Apa 3 hal yang Rasul kabarkan jika salah seorang dari kita atau salah seorang dari orang Islam itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan tersebut? Kok sampai sebegitunya sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan, halal untuk dibunuh? Yang pertama, at-thayyibuz zani. At-thayyibuz zani adalah orang yang sudah pernah menikah, ya baik masih menikah ataukah dia itu duda atau janda, yang penting udah pernah menikah kemudian dia berzina, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seorang muslim yang membunuh muslim lainnya dengan catatan, dengan cara disengaja. Nanti bahasannya kedua hal ini ada kalau dalam istilah fikih itu dalam bab hudud, dibahas tersendiri. Dalam bab jinayat masuknya ke dalam hudud. Yang satu, yang pertama nanti bahasannya masalah rajam karena kaitannya dengan zani muhson, dan yang kedua kaitannya dengan kisos qatlul amdi. Nah itu dibahas di dalam fikih. Nah kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang halal untuk dibunuh, yang halal darahnya ditumpahkan menurut syariat. Ini boleh darahnya ditumpahkan, tapi bukan kita orang biasa yang bertugas untuk menumpahkan darahnya. Jangan sampai salah kaprah, ngaji hadis nggak rapi, baru dengar separoh pulas, ya pulang, wah ini halal ini, saya boleh ini menghakimi. Nggak bisa. Nanti urusan yang menghakimi daripada 3 kriteria ini adalah ulil amri, pemerintah, atau yang mewakilinya, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam untuk menjadi algojo, untuk mengeksekusi 3 orang ini. Jadi diantara kita, kalau emang kita bukan sebagai orang yang ditunjuk, maka nggak boleh tetap menyalahi aturan, karena Islam nggak sebegitu mudahnya menumpahkan darah orang. Nah terkait dengan 3 kasus ini, ya 3 hal ini Islam juga datang sebagai rahmatan lil alamin. Enggak serta-merta nanti terhadap 3 hal ini begitu mudahnya untuk diputuskan seseorang itu langsung kena had, langsung kena hukum, yang mana hukumnya adalah menghilangkan nyawa. Nah, at-thayyibuz zani, orang yang pertama yang halal untuk ditumpahkan darahnya adalah at-thayyibuz zani. Apa itu at-thayyibuz zani? At-thayyibuz zani itu adalah orang yang udah pernah menikah, baik statusnya sampai saat ini masih dalam pernikahan, atau dia udah jadi duda, atau dia udah jadi janda. Yang penting ini orang statusnya udah pernah menikah. Andai kata status orang seperti itu, kemudian dia melakukan hal yang dilarang oleh syariat yang berupa zina, hubungan biologis antara laki dan perempuan atau laki dengan laki,
yang dikatakan dalam istilah syariat itu liwat, maka orang yang seperti ini maka akan dihukumi dengan rajam. Apa itu rajam? Rajam itu adalah hukuman bagi pelaku zina muhson. Nanti orang yang berzina dalam kategori Islam ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson ini yang bakal kita bahas. Orang yang udah pernah menikah kemudian melakukan hubungan seksual di luar pernikahannya, namanya zina muhson. Kalau ghairu muhson, dia belum pernah nikah, kemudian melaksanakan hubungan biologis di luar pernikahan, ini enggak dijatuhi hukuman rajam. Ini enggak kita bahas, kita kesampingkan. Yang kita bahas masalah zina muhson, orang yang udah pernah menikah kemudian dia berzina. Nah, para ulama sepakat bahwa hukuman orang yang berbuat zina dan sudah pernah menikah adalah dirajam hingga meninggal. Rajam itu apa? Rajam itu dia ditanam setengah tubuh, kemudian dilempari pakai batu. Sampai kapan? Sampai orang itu wafat. Ini namanya hukum rajam. Apa dasar hukumnya? Nah, dasar hukum rajam ini ada di dalam Al-Quran. Kata Allah, asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Orang laki-laki yang udah tua, asyaikhu artinya yang udah tua ditafsirin sebagai orang yang udah menikah. Orang laki-laki dan orang perempuan yang udah pernah menikah, idza zanaya, apabila mereka berdua itu melakukan perzinahan, farjumuhal battah, maka rajamlah mereka berdua. Dulu ayat ini ada di dalam Al-Quran, tapi sekarang udah enggak. Ada dalam kaidah usul fiqh namanya nasikh dan mansukh. Ada ayat Al-Quran yang ayatnya tetap ada tapi hukumnya dihapus. Ada ayat Al-Quran yang ayatnya udah nggak ada, tapi hukumnya tetap berlaku hingga saat ini. Nah, ini kajiannya usul fiqh. Ya, nah ayat yang dituliskan di makalah tersebut adalah ayat yang termansuh, ayat yang udah dinasakh, ayatnya dihapus, kalimatnya dihapus, tapi hukumnya masih berlaku hingga saat ini. Nah, kemudian landasan hukum yang kedua adalah hadis Rasul. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin wa thayyibu bi thayyibi jaldu mi'atin wa rajmu. Satu ketika Rasul ngomong kepada sahabat begini, ambillah dariku, maksudnya ambillah hukum ini dariku, ambillah hukum ini dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan yang lain kepada mereka. Al-bikru bil bikri, yaitu orang yang belum menikah berzina dengan orang yang belum menikah, maka hukumannya adalah jildu mi'atin wa nafyu sanatin. Hukumnya dijilid sebanyak 100 kali cambukan. Enggak sampai situ, rapi dijilid sebanyak 100 kali cambukan, wa nafyu sanatin, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ini bagi orang yang belum menikah. Nah, kemudian kata Rasul, wa thayyibu bi thayyibi, orang yang udah pernah menikah ketika berzina pun begitu juga. Orang perempuan yang udah pernah menikah kemudian dia berzina, maka jaldu mi'atin, hukumnya pertama dicambuk 100 kali cambukan, warrojmu, kemudian dirajam. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bilang jaldu mi'atinnya ini enggak dipakai, lebih bagus langsung dirajam. Jangan terlalu menyiksa, karena sifat rajam ini udah sangat menyiksa mereka.
Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merajam 3 orang. Zaman Rasul nih, ketika Rasul masih ada, itu Rasul melaksanakan hukuman rajam sebanyak 3 kali. Yang pertama terhadap seorang sahabat yang namanya Ma'iz. Nah, Ma'iz ini datang kepada Rasul. Dia ngaku, wahai Rasul, datangkanlah hukuman Allah kepadaku. Sesungguhnya aku telah berbuat sesuatu yang keji. Habis Ma'iz ngomong begitu, Rasul berpaling. Ma'iz ngomong lagi, Rasul berpaling lagi. Ma'iz ngomong lagi sampai 4 kali. Ma'iz mengatakan hal yang seperti itu. Ambillah, jatuhkanlah hukuman Allah kepadaku. Sesungguhnya aku telah berbuat keji. Nah, kemudian setelah 4 kali Ma'iz bilang seperti itu, akhirnya Rasul respon, apa yang telah engkau perbuat Ma'iz? Kata Ma'iz, aku telah berbuat sesuatu yang melanggar hukum Allah. Aku telah berzina. Tapi Rasul gak lantas percaya. Rasul tanya, apakah engkau mabuk wahai Ma'iz? Enggak, saya enggak mabuk. Dicium tuh hawa yang keluar dari mulutnya si Ma'iz sama sahabat yang lain. Mulutnya nggak bau anggur ya Rasul. Apakah engkau gila wahai Ma'iz? Enggak, saya enggak gila. Apakah engkau telah melakukan hubungan tersebut kepada seorang perempuan yang bukan istrimu? Ya, kata Ma'iz. Maka Rasul katakan, maka rajam dia. Dirajam. Nah, dari 3 kali hukuman rajam yang Rasul laksanakan, ketiga-tiganya ini hanyalah pengakuan dari si pelaku. Karena urusan rajam ini adalah urusan yang serius, yang sangat berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang. Maka di awal tadi tuh dikasih judul oleh mu'alif, hurmatu damil muslim, keharaman tumpahnya darah dari seorang muslim. Jadi nggak main-main. Nah, hukuman rajam ini baru bisa ditegakkan, baru bisa dilaksanakan jika hukuman ini memenuhi persyaratan. Persyaratannya banyak, dan kalau persyaratannya ini dikemukakan gitu, rasa-rasanya zaman Rasul atau mungkin sampai zaman sekarang hampir nggak akan terjadi. Sebab zaman Rasul nih hukum rajam berlaku, tapi di luar dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat yang pertama, dia kudu muslim, kemudian dia kudu mukallaf, artinya udah masuk masa akil balik. Nah, kemudian ini orang udah pernah menikah. Kemudian syarat selanjutnya yang memberatkan untuk melaksanakan hukuman ini adalah adanya 4 orang saksi yang adil. Ini yang sangat memberatkan. 4 orang saksi tersebut syaratnya harus adil. Kalau dia tukang bohong, nggak bisa untuk dijadikan saksi. Lah, kemudian saksi ini keempat-empatnya harus menyaksikan dengan mata kepalanya langsung perbuatan hubungan tersebut. Langsung ya, nggak bisa dari video dan nggak bisa satu-satu. Jadi 4-empatnya langsung menyaksikan perbuatan biologis ini di depan matanya. Syaratnya, mohon maaf, zakar si laki masuk ke dalam farjinya perempuan dan dia melihat dengan jelas hal tersebut. Coba kira-kira mungkin nggak? Hampir nggak mungkin. Ya, ntar datang 4 orang saksi, ditanya sama hakim, kamu ngelihat? Saya ngelihat. Kok bisa ngelihat?
emang saya biasa ngintipin itu perempuan, ya udah nggak diterima itu saksi. Kenapa? Karena fasik. Ini saksi harus adil. Kamu ngelihatnya kapan? Di jam segini menit sekian. Kamu ngelihatnya kapan? Jam segini menit sekian. Kok bisa beda? Ya, habis saya gantian, lubang intipnya cuma satu, nggak bisa. Harus ngelihat secara bersamaan bareng-bareng. Dan hal ini nggak pernah terjadi di zaman Rasul, terkecuali dengan pengakuan dari si pelaku. Makanya hukum rajam ini nggak sembarangan. Darah orang Islam itu amat sangat dijaga. Nggak bisa. Rasul nggak mentang-mentang seorang pemimpin, kemudian sahabat ngaku dia langsung rajam itu hari juga, enggak. Ada perempuan Gomidiyah datang kepada Rasul, ya Rasul, saya telah berbuat zina. Kata Rasul, engkau mengacau. Betul Rasul, saya telah mengandung anak dari orang yang telah menzinai saya. Kata Rasul, urusin dulu sampai anaknya lahir, nanti baru balik ke sini lagi. Anak udah lahir, dibawa tuh sama perempuan Gomidiyah ngadep ke Rasul. Rasul, ini anaknya, bukti bahwasanya saya udah pernah berzina. Kata Rasul, susui anakmu sampai nanti engkau menyapihnya. 2 tahun kemudian itu orang datang lagi, Rasul, ini anak udah saya sapi, dia udah bisa makan. Maka baru tuh Rasul jalankan hukuman tersebut setelah pengakuan bertahun-tahun. Jadi nggak langsung Rasul begitu dapat kabar si fulan telah berzina, nggak langsung dijatuhin hukuman rajam. Nah repotnya resiko yang paling besar bagi si saksi. Kalau si saksi ini nggak bisa memberikan fakta-fakta yang menyatakan bahwa si pelaku ini benar-benar telah berzina, si saksi yang kena hukuman. Apa nama hukumannya? Ada dalam syariat namanya qadzaf. Qadzaf itu menuduh zina. Hukumannya cambuk. Nah, jadi saksi zina ini nggak mudah, nggak gampang. Harus 4 orang laki-laki yang adil dan menyaksikan masuknya zakar ke dalam farji. Paling nggak itu. Maka di zaman kita ini hampir jarang. Oh, kalau ngelihatnya via video gimana? Nggak bisa. Harus ngelihat dengan mata secara langsung. Nah, ini yang pertama, hukuman-hukuman daripada hukuman yang boleh dijatuhkan kepada seorang muslim dengan menumpahkan darahnya. Ini yang namanya hukuman rajam. At-thayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Lantas yang kedua, kata Rasul, an-nafsu bin nafsi. Bapak bisa baca di situ. Poin yang ketiga ada yang namanya kisos. Nah, kisos ini dalam hukum Islam, kisos adalah hukuman pembalasan yang serupa dengan perbuatan kriminal yang telah dilakukan seseorang, meliputi rusaknya anggota tubuh hingga pembunuhan. Ada orang bunuh orang, kalau dalam hukum Islam dia melakukannya secara sengaja dan sadar, maka dijatuhi hukuman kisos. Kisos bukan cuma pembunuhan doang, tapi yang namanya kisos itu juga perihal perusakan anggota tubuh dan kemanfaatan anggota tubuh, itu juga dikenakan hukuman kisos. Nah, ulama sepakat bahwa siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dijatuhi hukuman kisos. Dalil yang menjadi landasan wajibnya kisos, nah diantaranya adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 178. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa adaun ilaihi bi ihsan.
Dzalika takhfifum mir rabbikum warahmah faman ihtada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaklah ia mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Nah, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Ini kisos ini macamnya ada dua. Yang pertama ada yang namanya kisos jiwa, dan yang kedua ada yang namanya kisos anggota badan. Kisos jiwa itu apa? Kisos jiwa hukum bunuh bagi orang yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah kisos. Ada juga yang namanya kisos anggota badan. Apa itu kisos anggota badan? Yakni hukum kisos atau tindak pidana karena melukai atau merusak anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan. Seorang dengan sengaja melukai orang lain, nggak sampai membunuh, cuman dilukain aja, maka ada kisosnya. Sampai menghilangkan kemanfaatan dari anggota badan. Tangan dua, satu tangannya dibuntungin sama orang, ini kan hilang kemanfaatan tangan kanan, tinggal tangan kiri doang, maka terkena kisos. Lah kan gak dibunuh, karena kisos itu bukan cuma dalam hal masalah pembunuhan, dalam hal melukai, dalam hal menghilangkan kemanfaatan daripada anggota badan juga akan terkena kisos. Dalam surah Al-Maidah ayat 45, Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas. Kata Allah, kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam kitab Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, ada balasan yang sama. Jadi saking berharganya orang muslim ini, maka syariat membuat aturan kisos. Dulu ini kisah daripada turunnya surah Al-Baqarah ayat 178 dalam tafsir Al-Qurtubi. Ini ayat ini turun dulu bangsa Arab awal-awal ketika masuknya Islam, mereka ini masih punya sifat egosentris. Ada egois, ada egosentris. Kalau egois masih bisa diajak ngomong, itu egois. Tapi kalau egosentris, maunya harus diturutin. Kita punya bocah, punya anak masih kecil umur 3 tahun, kita ajak ke pasar, dia minta beliin mainan. Kalau kita nggak beliin, dia ngerti nggak? Kita ngomong, ayah nggak bawa duit, mama nggak bawa duit. Kira-kira itu anak mau ngerti nggak? Nggak mau. Anak umur segitu pasti maunya, kemauannya itu harus diturutin. Itu namanya egosentris. Nah dulu bangsa Arab begitu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau harta saya diambil sama suku lain, maka kami pun harus mengambil harta mereka. Bahkan ketika salah satu perempuan dari suatu suku diambil sama suku lain, mereka balas. Bukan cuma mengambil, tapi mereka membunuhnya. Ada budak yang dibunuh, harusnya yang dibunuh, yang menjadi balasannya, yang menjadi kisosnya budak juga. Tapi si tuan gak mau tahu. Yang membunuh budak saya walaupun orang yang merdeka, maka harus saya bunuh dia. Maka turun tuh aturan-aturan ini, al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka kalau mau kisos
wal abdu bil abdi, hamba sahaya atau budak dengan budak. Yang perempuan kisosnya juga perempuan. Nah, untuk menegakkan hukum kisos ini juga terdapat berbagai macam persyaratan. Nggak lantas dijatuhi hukuman kisos begitu aja. Syarat-syaratnya apa aja? Di antaranya, yang pertama, pembunuh adalah orang yang telah balik dan berakal sehat. Dia harus mukallaf. Imam Al-Qalyubi dalam Hasyiah Al-Qalyubi, kata beliau, menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau orang yang mabok, apabila maboknya dilakukan dengan cara sengaja, maka orang tersebut harus dijatuhi hukuman kisos ketika dia membunuh orang atau melakukan atau mencederai orang lain. Nah, kira-kira orang mabok mukallaf enggak? Mukallaf itu terbebani hukum, akalnya masih sehat. Orang mabok akalnya sehat enggak? Enggak, kan orang mabok hilang akal. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau maboknya dilakukan secara sengaja, maka orang ini wajib terkena kisos. Tapi kalau maboknya enggak disengaja, maka kisos tidak berlaku bagi orang tersebut. Contoh, dia salah minum, dipikir ini air mineral, kemudian dia minum, ternyata khamar, ternyata arak, kemudian dia mabok. Itu kan bukan sesuatu yang disengaja. Maka kalau dia melakukan hal yang dilarang oleh syariat, semisal melakukan pembunuhan, maka orang tersebut, kata Imam Syafi'i, enggak dijatuhi hukuman kisos karena akalnya sedang hilang. Syarat yang kedua, pembunuh bukan termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, atau leluhur kandung dari orang yang dibunuh. Artinya, andai kata ada ayah bunuh anak, enggak jadi kisos. Ibu bunuh anak, enggak jadi kisos. Kakek bunuh cucu, nenek bunuh cucu, enggak ada kisosnya. Kok bisa begitu? Nih, kata Rasul, ada sebuah hadis dari sahabat Surqah bin Malik berkata, hadartu Rasulullahi yuqayyidul abba min ibnihi wala yuqayyidul ibna min abihi. Satu waktu si Surqah ini hadir ketika Rasul menghukumi seorang anak yang telah membunuh ayahnya. Dan dia juga hadir satu ketika ada kasus seorang bapak membunuh anaknya namun tidak dihukum kisos oleh Rasul. Nah, ini yang menjadi landasannya. Jadi kalau ke atas, bapak anak bunuh bapak kena kisos hukumannya. Bapak bunuh anak nggak terkena kisos, tapi lain lagi nanti hukumannya, pidananya beda lagi. Kemudian yang ketiga, nah, korban pembunuhan adalah orang yang dilindungi jiwanya dalam Islam. Siapa aja yang dilindungi jiwanya dalam Islam selain kafir harbi, maka jiwa-jiwa orang tersebut dilindungi. Siapa itu kafir harbi? Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi Islam. Ini halal darahnya untuk dibunuh. Ada yang namanya kafir musta'man, ada yang namanya kafir zimmi. Zimmi ini dia tinggal dalam satu negara Islam, patuh terhadap hukum Islam, maka dia dalam tanggungan pemerintahan Islam. Ada kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah orang kafir yang meminta perlindungan kepada negara Islam. Nah, orang kafir-kafir yang model ini ketika nanti dibunuh oleh orang muslim, maka terkena tuh si muslim terkena kisos. Sebab apa? Karena jenis-jenis kafir ini dilindungi dalam Islam. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujidu
Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Kata Rasul, siapa orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad, kafir yang sudah melaksanakan perjanjian dengan pemerintahan Islam, maka dia nggak bakal mampu mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya dosa besar ketika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, walaupun yang dibunuh itu bukan muslim, karena kafir mu'ahad ini dilindungi. Kemudian yang keempat, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Maksudnya apa? Ya kalau jiwa dibalas dengan jiwa, kalau anggota badan dibalas juga dengan anggota badan. Contoh, mata, kita ngebutain mata orang, maka balasannya mata kita juga bakal dibutain. Kita ngerontokin giginya orang, maka balasannya gigi kita juga dirontokin. Itu kisos terhadap yang sama. Gak bisa, dia mata yang hilang, kemudian yang dipotong tangan kita. Gak boleh. Kisos itu terhadap anggota tubuh dan jiwa yang sama. Yang kelima, kisos itu dilakukan dengan jenis barang yang sama yang telah digunakan oleh orang yang membunuh atau orang yang melukai. Kalau dia hilang tangannya karena terkena pisau, ya maka kisosnya juga menggunakan pisau, nggak boleh menggunakan pedang. Senjatanya juga harus sama, biar adil, biar dia merasakan hal yang sama dari jenis senjata yang terkena dirinya. Kemudian yang keenam, pembunuh dan yang dibunuh derajatnya harus setara. Kalau dia orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka baru kena kisos. Kalau budak yang dibunuh dengan kalau budak kemudian dia membunuh, kalau orang yang merdeka kemudian dia membunuh budak, maka nggak ada kisos. Menurut mazhab Syafi'i begitu. Ini terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'i, antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, orang yang dikisos itu harus setara. Alasannya apa? Kata Rasul, al-muslimuna tatakafa'u dima'u. Orang Islam itu darahnya setara. Wala yuqtalu wala yaqtulu mu'minan bikafirin. Maka orang yang beriman enggak dibunuh dengan sebab dia membunuh orang yang kafir. Ini landasan Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan bahwasanya kisos itu harus dan bisa baru dapat dilaksanakan kalau yang dibunuh dengan si pembunuh derajatnya setara. Beda dengan Imam Abu Hanifah, nggak bisa begitu kata Imam Abu Hanifah. Kata Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dalam lafaz ini lafaz mutlak, nggak ada pengkhususan bagi orang yang mukmin. Kalau bunuh orang yang non mukmin, non muslim, bunuh orang kafir, nggak ada kisahnya. Enggak, kata Imam Abu Hanifah, dalam ayat tersebut lafaznya mutlak. Maka selama manusia membunuh manusia akan terkena kisos. Satu lagi landasan Imam Abu Hanifah, hadis Nabi, anna nabiyya aqada musliman qatala yahudian. Satu waktu pernah orang Islam, seorang sahabat membunuh seorang Yahudi. Kemudian Rasul jatuhkan hukum kisos kepada si muslim tersebut, padahal yang dibunuh adalah orang Yahudi. Wa qala ana ahaqqu man wafa bi dhimmatihi. Kata Rasul, saya adalah orang yang paling berhak man wafa bi dhimmatihi, bagi orang yang jiwanya ditanggung. Nah, jadi dalam masalah kisos ini juga terdapat yang namanya syarat-syarat. Nah, di antara syarat-syaratnya adalah yang 6 tadi. Nah, dalam hukum Islam, hukuman kisos dapat digugurkan
Boleh jadi kisos itu nggak dilaksanain. Karena kok kisos nggak dilaksanain? Kalau keluarga dari orang yang dibunuh memaafkan. Ada orang muslim bunuh orang muslim lainnya, harusnya kan dikisos kalau dalam negara Islam, kalau dalam pemerintahan Islam. Tapi keluarga si pembunuh ini memaafkan. Ya udahlah, kalau memang jalan dia meninggal harus dibunuh, ya udah saya redo aja dengan kehendaknya Allah seperti itu. Maka saya maafin dah ente yang udah ngebunuh, karena ente udah tobat, ente udah menyesali perbuatan ente, maka kami keluarganya memaafkan. Maka itu orang nggak jadi dikisos. Tapi nggak bebas hukuman begitu aja. Terbebas dia dari kisos, tapi dia harus menjalankan yang namanya diat. Diat itu adalah pengganti, kalau bahasa kita ganti rugi dah gampangnya. Nah, diat ini ada macam-macamnya juga, panjang lagi kalau dalam bahasan fikih nanti. Maka yang jelas, kalau seorang pembunuh dimaafkan kesalahannya oleh keluarga yang dibunuh, maka nggak dijatuhi hukuman kisos, tapi dijatuhi hukuman diat. Nah, diat itu nanti ada diat mughalazoh, ada diat mukhafafah. Diat mughalazoh itu ya, dia bayar 100 ekor onta dengan ketentuan-ketentuan yang ada. 100 ekor onta nggak bebas begitu aja, 100-100-nya onta yang mana aja, enggak, tapi ada aturannya. 30 ekor onta yang berumur 3 tahun, 30 ekor onta yang berumur 4 tahun, dan 40 ekor onta yang berumur 5 tahun yang sedang hamil. 30, 40 kan 100. Dan kalau diat mughalazoh itu harus dibayarkan saat itu juga, nggak boleh ditunda-tunda gitu. Jadi nyawa orang Islam itu amat sangat berharga.